Baik, pada video selanjutnya kita akan mempelajari tentang kuartil untuk data yang berkelompok. Kalau sebelumnya untuk data tunggal, nah bagaimana jika datanya itu lebih daripada 20 atau disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Maka penyelesaiannya tidak sama dengan menentukan kuartil untuk data tunggal. Nah, di mana pada tahapan menentukan kuartil data berkelompok, terlebih dahulu kalian harus menentukan letak data kuartil tersebut dalam tabel distribusi frekuensi ada di kelas interval yang keberapa. Nah, dari situ nanti bisa diuraikan komponen-komponennya atau unsur-unsur yang digunakan untuk menentukan nilai masing-masing kuartil. Nah, perhatikan untuk nilai kuartil ke-1 atau kuartil bawah. Ya, jadi kuartil bawah sama dengan kuartil ke-1, maka dirumuskan sama dengan L1 plus seperempat N. Nah, seperempat N inilah yang nantinya akan digunakan untuk menentukan kelas kuartil Q1 itu ada di interval yang keberapa. Saya ulangi, yang seperempat N itu nanti akan digunakan untuk menentukan letak data kuartil 1 itu pada kelas interval yang keberapa. Min F1, ya ini F-nya F besar, ya kapital, min F1 dibagi F1 lagi, tapi ini F-nya F kecil, dikali dengan C. Di mana L1 adalah tepi bawah kelas Q1. Jadi harus ada interval kelasnya dulu. Ya, harus ada interval kelasnya dulu, baru nanti diuraikan komponen-komponennya. N adalah jumlah data atau jumlah frekuensinya. F1 yang kecil gitu ya, frekuensi interval kelas kuartil bawah atau Q1. Kemudian F kapital satunya di sini sama dengan frekuensi kumulatif, ya, di mana frekuensi kumulatifnya yang digunakan adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Ini sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya. Sebelum kelas Q1, berarti kalau sebelum kelas Q1 berarti frekuensi kumulatif yang ada di atasnya daripada kelas Q1, dimana C adalah panjang kelas. Lalu untuk Q2 atau median sama, cuman ganti saja. Kalau tadi Q1 berarti L1, kalau Q2 sama dengan L2 sama dengan. Nah, kalau untuk median itu yang digunakan adalah setengah N untuk menentukan letak data pada kelas interval. Min sama, ya, cuma diganti saja kuartilnya 2, di sini juga F2 dikali C. Kemudian keterangannya juga sama gitu ya, N-nya sama. Cuman ganti saja dengan Q2-nya. Kalau ini kan Q1 ya. N sama C itu sama. Pun demikian untuk yang kuartil ketiga L3 plus. Nah, bedanya 3/4. Jadi kalau Q1 tadi kan seperempat, sama ini apa rumusnya ya. Kalau pada data kuartil tunggal dan berkelompok awalnya. Kalau median adalah setengah N, kalau Q3 adalah 3/4-nya. Jadi yang ingatnya itu aja. Ya, ingat rumusnya mah satu saja karena sama semuanya, cuman beda kuartilnya saja. Keterangannya juga tinggal diganti dengan kuartil 3, ya, sama dengan yang tadi di median. Nah, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Contoh yang kedua, hitunglah semua kuartil pada distribusi frekuensi berikut. Nah, ini Bapak sudah buatkan tabel distribusi frekuensinya, ada interval 21 sampai 25, ya, ada berapa nih kelas intervalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya. Nah, ada 6. Kemudian ada frekuensinya, lalu di sampingnya ada frekuensi kumulatif. Jadi kalau nanti kalian menemukan soal hanya sampai di frekuensinya saja, maka kalau ditanya menghitung kuartil, maka buat kolom di sampingnya, ya, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Maka ini dimulai dari 3 di sini ya, frekuensi kumulatifnya 3. Kemudian 3 ditambah 9 nilainya adalah 12, ya. 12 ditambah 4 16. 16 ditambah 10 26, 26 ditambah 3 29, 29 ditambah 11 adalah 40. Jadi total jumlah datanya adalah 40, atau diketahui dari sini N sama dengan 40 gitu ya.
yang diketahui di awal pada distribusi frekuensi. Nah, ini kita tidak tahu nih untuk kelas interval ini Q1-nya ada di mana, Q2-nya ada di mana, Q3-nya ada di mana. Nah, maka sebelum masuk ke rumus masing-masing kuartil, seperti yang sudah disampaikan, kita mencari dulu letak data kuartilnya itu ada di kelas interval yang keberapa. Jadi simak penjelasannya. Penyelesaiannya. Nah, setelah menentukan distribusi kumulatif kurang dari, selanjutnya mencari kelas interval masing-masing kuartil itu ada di data yang keberapa, seperti itu. Nah, untuk interval kelas kuartil bawah, jadi untuk Q1 nih ya, tadi kan ditentukan dengan 1/4 N-nya. N-nya itu kan tadi 40. Nah, 1/4-nya dari 40 adalah 10. Jadi, kelas intervalnya itu ada di kelas interval yang kedua, yaitu terletak pada 26 sampai dengan 30. Nah, perhatikan ya. Perhatikan nih. Pak, kok 10 itu ada di kelas interval yang ke-26 sampai 30? Padahal di sini nggak ada angka 10. Bukan dilihat dari frekuensinya, hati-hati. Bukan dilihat dari frekuensinya, tapi dilihat dari frekuensi kumulatifnya. 10 itu ya ada sesudah 3, tapi sebelum 12. Maka untuk letak Q1 bukan di kelas interval yang ke-1 yang ini, tapi di kelas interval yang kedua. Karena 10-nya itu ada di data di kelas interval yang kedua. Kan gini, kelas interval ke-1 kan cuma sampai 3. Berarti kan data ke-4, data ke-5, data ke-6, data ke-7, data ke-8, data ke-9, data ke-10 itu semuanya ada di kelas interval yang kedua. Makanya di sini untuk Q1 kelas intervalnya itu ada di kelas interval yang kedua. Makanya di sini Bapak kasih warna merah ya. Berarti di sini adalah Q1-nya. Itu ada di kelas interval kedua. Nah, kalau sudah menentukan di mana kelas interval Q1-nya, maka bisa langsung masuk ke rumus. Q1 sama dengan ini rumusnya ya. Nah, sama dengan L1. Ya, L1 dapat dari mana ini 25,5? Tepi bawah kelas interval Q1. Kan udah ditandai nih warna merah. Nah, kita ingin mencari L1, berarti patokannya ada di batas bawah. Batas bawah kelas ini adalah 26. Sekali lagi, batas bawah kelas ini adalah 26 ya. Jadi ya, maaf. Dulu. Nah, 26 karena tepi bawah dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 25,5 ya. Jadi 25,5 dari mana? Tepi bawah, batas bawah kelas yang 26 dikurang 0,5, sama seperti menentukan modus ya. Kemudian 1/4 N. Nah, berarti 1/4 dikali 40 min ya. F kapital ya, F kapital 1 adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Lihat di sini ya. Sebelum frekuensi kumulatif 12 berapa di atasnya? Yaitu 3, berarti dikurangi 3. Hati-hati ya. Jadi F besar 1 dulu, yaitu frekuensi kumulatif, bukan frekuensinya, tapi frekuensi kumulatif sebelumnya ya, sebelum kelas Q1 ya, yaitu adalah 3 per F1. F1 adalah frekuensi Q1-nya. Berapa frekuensi Q1? Nah, baru yang dilihat adalah frekuensinya, yaitu berapa? 9. Awas ya, kebalik nih ya, kebalik antara F kapital 1 dengan F biasa ya. Jadi jangan sampai terbalik. Dikali C-nya adalah 5. Dapat dari mana nih 5 nih? Hitung aja 26 sampai 30 ada berapa datanya? 26, 27, 28, 29, 30. Berarti ada 5. Berarti sama dengan 25,5 plus, nah ini 35 dari mana? Langsung ya, perhatikan. 1/4-nya dari 40 berapa? 10 kan tadi? Nah, 10 dikurang 3 tuh 7. Lalu 7 kali 5 berapa? 7 kali 5 35. Nah, jadi 35 dari situ ya. Saya ulangi. 1/4-nya dari 40 adalah 10, dikurang 3 adalah 7. 7 dikali 5 adalah 35. Lalu 35 kalian bagi 9. Maka 25,5 ditambah 3,89 sama dengan 29,39. Itu adalah Q. Next, berikutnya. Nah, kita diminta mencari Q2 nih, karena diminta semua kelas kuartilnya. Q2 tadi ditentukan oleh setengah N. Awas, kalau Q1 1/4, kalau Q2 setengah. Bukan 1/4 ada ya, tapi setengah N.
Setengahnya dari 40 berapa? 20, yaitu kelas interval keempat yang terletak pada 36 sampai 40. Kelas intervalnya yang keempat yang ini. Loh, kok Pak bisa? Padahal di situ nggak ada angka 20, Pak. Jangan lihat frekuensinya sekali lagi, tapi lihat frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif 20 ada di mana? Ya 20 ada di sini. Ya, karena kalau frekuensi kumulatif 16 di sini dia belum mencapai angka 20 gitu ya. Jadi tidak boleh kurang gitu ya. Tidak boleh kurang. Maka bukan yang dipakainya yang frekuensi kumulatif yang 16, tapi yang digunakan adalah 26. Karena 26 di sini jarak antara 16 dengan 26 itu pasti ada data ke 20. Maka yang diambil adalah 36 sampai dengan 40, berarti batas bawahnya 36 dong. Nah, itu ya. Maka Q2 sama dengan L2, berarti L2-nya adalah 36 dikurang 0,5, yaitu 35,5 plus setengahnya dari 40 dikurangi 16 frekuensi sebelumnya, yaitu 16 ya. Sebelum 26 berapa? 16 per 10 dapat dari mana? Frekuensi kelas mediannya atau kelas Q2-nya, yaitu 10 di sini gitu ya. Dikali dengan 5 sama dengan yang Q1 tadi 5. Berarti sama dengan 35,5 plus 20 dapat dari mana? Nah, ini saya langsung setengah dikali 40, setengahnya dari 40 20 dikurang 4. 20 dikurang 16 4 kali 5 2, 20 bagi 10 gampang dong, 2 kan? Jadi 35,5 ditambah 2 jadi 37,5. Terakhir ya, itu adalah untuk menentukan kelas kuartil atas atau Q3. Nah, kalau Q3 ditentukan dengan rumus 3/4-nya N. 3/4-nya dari 40 bagi 4 kan 10 kali 3 yaitu 30. Saya ulangi, 40 dibagi 4 hasilnya 10 kali 3 yaitu 30, yaitu berada di kelas interval ke-6 yaitu 46 sampai dengan 50. Nah, lihat di sini ya, Pak, nggak ada angka 30 Pak di situ, adanya 11 Pak, di sini 40. Iya, karena 30 itu ada setelah 29, berarti yang diambilnya adalah yang kelas interval terakhir, berarti batas bawahnya adalah 46. Berarti Q3 sama dengan ini ya, rumusnya sama dengan, nah L3-nya adalah 45,5. Dapat dari mana? 46 dikurang 0,5 plus 3/4 kali 40 min 29. Sebelum 40 berapa? 29 kumulatifnya. Lalu frekuensinya di sini, oh maaf ya, ini bukan 12 tapi 11 ya. Maaf, ini saya salah tulis, harusnya 11 dikali 5. Sama dengan 45,5 plus 5 itu adalah 3/4 dari 40 tadi kan 30 ya. Nah, 30 dikurang 9 kan 1. Ya, 30 dikurang 29 1 dikali 5 adalah 5 per 11 ya, yang benar 11 ya. Jadi yang ini mohon maaf berat, ini 11. Sama dengan 45,5 plus, nah 5 dibagi 11 pakai kalkulator cepet, ambil aja 2 angka di belakang koma yaitu 0,45. Tinggal dijumlah, 45,5 ditambah 0,45 nilainya adalah 45,95. Nah, kalau ngitung pakai kalkulator cepat, tapi kalau pakai manual, kalau ada komanya, tempatkan komanya itu sejajar. Jadi kalau menjumlahkan komanya harus sejajar. Nah, itu pembahasan mengenai kuartil data berkelompok. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau ada yang kurang jelas mengenai materi kuartil data kelompok, silakan sharing ya langsung ke WhatsApp pribadi ya.